nama Allah aku hidup, dan dengan nama Allah aku mati. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali Allah hidupkan. Ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar bagi kita masing-masing. Maka dari itu, marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan umat Islam sedunia, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus masjid beserta perangkat-perangkat beliau, dan sangat istimewa sekali Bapak Ibu yang sudah bangun di pagi hari, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini, dengan tujuan dan maksud adalah untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah subuh yang baru saja kita laksanakan moga-moga bernilai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pagi kini pada kultum subuh ambo menyampaikan kepada Bapak dengan judul hal-hal yang membatalkan doa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas masalah hal-hal yang membatalkan doa, batal adalah satu kalimat yang mengandung arti tak tersampainya kepada tujuan suatu maksud yang kita inginkan. Kemudian apa itu doa? Doa adalah permohonan seseorang yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau permintaan seseorang, kita sebagai hamba Allah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa sikap dan perilaku yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, Bapak dan Ibu. Atau disebut tadi batal, tidak terwujud. Padahal kalau kita membahas masalah doa, tidak ada di antara kita yang tidak tahu apa itu doa. Bahkan dari kalangan anak-anak pun sudah tahu berdoa. Contoh, ketika anak-anak kita duduk di bangku SD, di kelas 1 sekolah dasar, apabila mencari orang tuanya sakit, di situnya akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, sehatkanlah papa saya ya Allah, sehatkanlah mama saya ya Allah, biar kami kembali berkumpul, bermain dan makan bersama-sama. Itu adalah anak-anak. Apalagi kita para orang tua, banyak sekali Bapak dan Ibu doa dan permohonan yang akan dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sadarkah kita Bapak dan Ibu, dari sekian doa yang kita sampaikan, yang kita mohonkan kepada Allah, ada barangkali di antara doa-doa itu yang tak pernah terwujud, yang tak pernah Allah kabulkan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang menyebabkan kenapa doa kita tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa itu yang menyebabkan?
Menurut seorang ulama Ibrahim bin Adam, beliau mengatakan yang pertama yang menyebabkan doa kita batal, yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, karena satu sikap kita, araftumullahu wa lam tu'iddu haqqa. Apa itu? Sikap kita yang mengaku mengenal Allah, sikap kita yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi tak pernah menunaikan, tak pernah mengerjakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau sikap kita yang demikian, yang Allah menyatukan awak kenal dengan Allah, dan apabila ditanyakan kepada awak apa itu Allah, maka awak akan menjawab bapak dan ibu secara langsung, Allah itu adalah Tuhanku, Allah itu adalah Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Tetapi pada kenyataannya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, awak jauh dari kata-kata menyembah Allah. Padahal kita tahu dari membaca ayat Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Sering ayat ini kita baca, sering kita memahami, tetapi kita lupa mengamalkan. Apa kata Allah dalam ayat itu? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kemudian bapak dan ibu, kalau kita berbicara masalah kenal dengan Allah, tidak bisa kita munafik do bapak dan ibu. Jauh-jauh hari kita sudah kenal dengan Allah dahulunya. Sebelum kita dilahirkan ke dunia oleh ibunda tercinta kita, kita sudah kenal dengan Allah, sudah menyatakan beriman kepada Allah, sudah menyatakan tak ada Tuhan selain daripada Allah. Bila itu bapak dan ibu, ketika kita di usia lebih kurang 120 hari dalam kandungan ibu kita dahulunya. Artinya masih dalam kandungan orang tua kita dulu bapak dan ibu sudah mengaku kenal dengan Allah, sudah mengaku beriman kepada Allah. Di mana itu disampaikan? Surah Al-A'raf ayat 172. Di saat umur janin di usia 120 hari atau 4 bulan ditiupkan roh oleh Allah. Di saat janin tadi ada roh tergabung di dalamnya menggari janin tadi, langsung Allah minta kesaksian kepada kita ketika itu, alastu bi rabbikum, wahai janin yang ada dalam rahim ibumu, bukankah aku ini Tuhanmu? Menjawab kita dulu bapak dan ibu ketika itu, qalu bala syahidna, benar ya Allah, aku bersaksi tak ada Tuhan selain daripada Engkau ya Allah. Aku akan menjalankan apa yang Engkau perintahkan, dan aku akan meninggalkan apa yang Engkau larang. Tapi ketika lahir ke dunia bapak dan ibu, banyak kita menjadi orang angkuh dan sombong, sehingga apa yang telah terucap ketika di usia 120 hari dahulunya dalam kandungan tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah yang membuat kita bapak dan ibu berdoa, tapi doa tak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, apa yang menyebabkan doa kita batal atau tidak dikabulkan oleh Allah? Yaitu kita nikmati, kita tarimo sadalah pemberian Allah, tapi lupa untuk mensyukurinya. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sikap kita hanya menerima saja, ya menerima hak kita saja, sementara kita lupa untuk kewajiban kita, maka itulah yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah. Allah memang tak menuntut
kembalikan udara-udara sehat yang telah engkau hirup wahai hambaku, dari awal engkau menghirup sampai akhir, kembalikan secara utuh kepadaku. Sehat yang telah aku berikan kepada kalian, kembalikan kepadaku secara utuh. Allah memang tak pernah meminta, Allah tak pernah menuntut untuk kita mengembalikan atas apa-apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi ingatlah bahwa mensyukuri nikmat Allah itu wajib hukumnya, di mana Allah sampaikan di dalam surah Ibrahim, "Kafartum inna azabi la syadid." Jika kamu kufur, mengingkari setiap nikmatku, maka balasannya kata Allah, sesungguhnya azabku amat pedih. Maka dari ayat nan ke-7 surah Ibrahim ko Bapak dan Ibu, dapat kita pahami bahwa mensyukuri nikmat Allah itu wajib hukumnya. Ditambah nikmat-nikmat yang lain bagi nan mensyukuri, dan akan diagih azab bagi orang-orang yang kufur. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mensyukuri nikmat Allah, sudahkah kita tahu bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah itu? Mensyukuri nikmat Allah dalam kehidupan di dunia ke Bapak dan Ibu ada 3 caranya. Mana 3? 1, secara lisan atau ucapan. Ketika dia sehat, alhamdulillah. Ketika dia rasaki, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Allah yang Allah muagiah ke lapangan rezeki. Ketika dia kuat, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepadaku. Yang kedua, secara wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita lupa dengan sibuknya dengan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari, bahwa apa yang sudah dititipkan oleh Allah, harta benda, ingatlah itu adalah ada sebahagian hak atau milik orang lain daripada harta kita itu. Makanya kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan, mensedekahkan. Kasih kita infakkan harta yang kita punya ke Bapak dan Ibu. Nan pertama sana saudara kita nan tadake caliak manan paling payah hidupnya, itu diutamakan dulu. Oh Ustaz, apa batuju bersaudara sadualanya pengusaha, baca doa berinfak ke mereka. Nan kedua, caliak pada asnaf yang 8 yang disampaikan. Inilah kultum subuh kita pagi ini, bahwa ada 3 hal yang membatalkan doa kita atau yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pertama, kita menjadi orang-orang nan penduta, yaitu yang mengaku kenal Allah tetapi tak pernah menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita nikmati sadalanya pemberian Allah tetapi kita lupa untuk mensyukurinya. Dan ketiga, kita membaca Al-Quran dan bahkan kita balik Al-Quran yang baru, yang terbaru, tetapi hanya menjadi bahan-bahan pajangan, bahan-bahan koleksi di lemari kita, di rumah kita sendiri. Untuk itu Bapak dan Ibu, hendaknya kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mari kita jalankan apa yang diperintahkan dan mari kita tinggalkan apa yang dilarang, dan mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, dan mari kita membaca Al-Quran. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam.